tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi bersama Bunda Suci. Bunda Suci akan menemani anak-anak belajar. Tetapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sika berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, agar anak-anak lebih bersemangat lagi belajarnya, Bunda akan mengajak anak-anak untuk tepuk motor terlebih dahulu. Silahkan ikuti Bunda ya. Tepuk motor, belok kanan, belok kiri, jreng jreng, jreng jreng, pim pim, pim pim, ngeng. Bagaimana? Mudah bukan? Mari kita ulangi satu kali lagi ya. Tepuk motor, belok kanan, belok kiri, jreng jreng, jreng jreng, pim pim, pim pim, ngeng. Hari ini kita akan belajar tematik 3G, subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, sekarang silahkan anak-anak melihat video pembelajaran dari Bunda ya. Selamat belajar anak-anak hebat. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Tema 3G, subtema 2, pembelajaran 6, buku paket halaman 59 sampai 62. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah: yang pertama, menuliskan informasi pada teks. Yang kedua, menjelaskan perilaku yang harus dihindari dalam keragaman. Dan yang ketiga, menentukan simetri putar pada bangun datar. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Tetapi sebelumnya kita akan membaca teks yang berjudul Pakaian Khusus. Pakaian memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi pakaian untuk mengurangi risiko selama kegiatan, seperti bekerja atau berolahraga. Beberapa jenis kegiatan dan olahraga memerlukan pakaian khusus untuk menjaga keselamatan. Contoh pakaian yang memerlukan pakaian khusus adalah pemadam kebakaran. Jenis kain yang digunakan pada baju pemadam kebakaran berbeda dengan jenis kain pada umumnya. Jenis kain yang digunakan terbuat dari serat yang memiliki sifat tahan api. Contoh pakaian khusus lainnya dapat digunakan pada olahraga menyelam. Baju selam terbuat dari serat khusus yang mirip karet tetapi lebih fleksibel. Pada bagian tertentu dibuat lebih tipis agar penyelam bebas bergerak di dasar laut. Baju selam dapat memerangkap air sehingga air tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Air tersebut akan dihangatkan oleh suhu tubuh pemakainya sehingga penyelam tidak kedinginan. Baju selam juga dapat mempermudah mengapung di dalam air. Selain kedua contoh di atas, terdapat pakaian yang khusus digunakan dokter di ruang operasi. Pakaian tersebut dirancang dengan model yang mudah dikenakan, mudah dilepas, dan mudah dibersihkan. Pemilihan model berguna agar mempermudah gerakan ketika melakukan operasi. Jenis kain yang digunakan adalah kain katun atau linen yang lembut. Setelah digunakan, pakaian dicuci, dikeringkan, dan disterilkan dari kuman. Setelah membaca teks yang berjudul Pakaian Khusus tadi, sekarang kita akan menuliskan informasi yang terdapat dalam teks pakaian khusus. Untuk informasi yang pertama adalah: fungsi pakaian adalah untuk mengurangi risiko selama kegiatan seperti bekerja atau berolahraga. Informasi kedua adalah jenis kain yang digunakan pada baju pemadam kebakaran terbuat dari serat yang memiliki sifat tahan api. Informasi ketiga adalah baju selam terbuat dari serat khusus yang mirip karet tetapi lebih fleksibel. Informasi keempat,
Pakaian operasi dirancang dengan model yang mudah dikenakan, mudah dilepas, dan mudah dibersihkan. Sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu perilaku yang harus dihindari dalam keragaman. Untuk menjaga kerukunan dalam perbedaan, terdapat hal yang harus dihindari atau harus dilakukan. Misalnya, kamu seharusnya menghargai perbedaan cita-cita dengan teman. Kamu juga tidak boleh mengejek cita-cita teman yang berbeda. Jadi, jika anak-anak memiliki cita-cita berbeda dengan teman-teman yang lain, anak-anak tidak boleh mengejeknya ya. Untuk materi yang ketiga, kita akan belajar simetri putar pada bangun datar. Simetri putar pertama, titik A berpindah ke C. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini adalah gambar bangun datar pada kondisi awal. Nah, sekarang kita akan melihat gambar kedua ya. Nah, pada gambar kedua, bangun datar diputar setengah putaran searah jarum jam. Nah, sekarang kita akan perhatikan gambar ketiga. Nah, pada gambar ketiga terlihat titik A sudah berpindah ke titik C. Nah, sekarang simetri putar kedua, semua kembali ke tempat semula. Silakan anak-anak perhatikan gambar pertama ya. Ini adalah kondisi awal yang tadi titik A sudah berpindah ke titik C. Nah, untuk gambar kedua, bangun datar diputar lagi setengah putaran searah jarum jam, sehingga hasilnya akan seperti pada gambar ketiga. Untuk gambar ketiga terlihat bahwa titik C kembali ke titik A, semua kembali ke tempat semula ya. Nah, untuk tugas hari ini silakan anak-anak mengerjakan buku paket tematik halaman 63 nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan di buku paket atau di buku tulis. Jika sudah selesai jangan lupa difoto dan disubmit ke website elearning.sekolah-teladan.ech.id ya. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, bagaimana video materi hari ini? Mudah bukan? Anak-anak hari ini sudah belajar apa saja ya? Mari kita sebutkan. Yang pertama, menuliskan informasi yang terdapat pada teks. Yang kedua, menjelaskan perilaku yang harus dihindari dalam keragaman. Dan yang ketiga, menentukan banyak simetri putar pada bangun datar. Untuk tugas hari ini, silakan anak-anak mengerjakan buku paket halaman 63 ya. Sebelum Bunda tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa, Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Ingat, di teladan semua anak itu hebat. Assalamualaikum.